Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sedang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dari 2 Tesalonika 1 ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu dua hal ini menjadi suatu hal yang akan terus diberitakan. Iman dan kasih. Hamba-hamba Tuhan dimanapun berada ketika melayani sebuah jemaat, ketika melihat jemaat yang pernah dilayaninya sungguh-sungguh berjuang dalam iman dan sungguh-sungguh menunjukkan bagaimana mereka hidup dalam kasih, maka hamba Tuhan tersebut pasti bersyukur. Dia akan berkata, terpuji Engkau Tuhan, karena mereka sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman dan juga di dalam kasih mereka. Jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang dikunjungi oleh Paulus setelah dia melayani dari Filipi. Jemaat ini adalah jemaat yang relatif singkat pelayanan Paulus di sana. Tetapi lihatlah bagaimana mereka cepat sekali bertumbuh. Terkadang hal yang demikian inilah yang sukar kita pikirkan. Ada hamba Tuhan yang hanya sebentar berada di sana, tetapi pertumbuhannya begitu pesat. Tetapi ada juga hamba Tuhan yang lama sekali di sana, tetapi pertumbuhannya tidak terlalu pesat. Seperti Yeremia dan Yesaya. Mereka lama sekali berkhotbah, tetapi adakah perubahan yang signifikan? Malahan, bangsa Israel hanya berjalan untuk penghakiman. Kurang luar biasa apa lagi khotbah-khotbah mereka? Khotbah Yeremia, khotbah Yesaya hebat sekali. Tetapi pada hakikatnya, orang-orang Israel telah mengeraskan hati mereka seperti batu, sehingga mereka telah memutuskan mati dalam kebinasaannya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adakah sesuatu hal yang perlu disampaikan terkait tentang hidup saudara kepada orang banyak? Jika kekayaan saudara, orang banyak memiliki kekayaan. Jika kecakapan saudara, di sana juga banyak orang yang cakap betul. Jika saudara berkata tentang keahlian, di sana apalagi. Tetapi jika berbicara tentang iman dan kasih, inilah sebenarnya berita yang dibutuhkan orang banyak. Bagaimana dia berjuang dalam imannya, betapa luar biasanya pencobaan-pencobaan itu, tetapi dia terus mencintai Tuhan. Bukankah itu berita yang luar biasa? Karena kita mendapatkan orang-orang yang langka tentang hal itu. Contoh, kita belajar dari Abraham, bagaimana Abraham ingin mempersembahkan anaknya. Tetapi ketika kita mengkonfrontir tentang diri kita, mempersembahkan waktu kita pun kita tidak bisa. Tetapi kita berkata, Tuhan, buatlah aku menjadi seperti Abraham. Tetapi waktu kita untuk bersama Tuhan tidak ada. Bagaimana mungkin kita bisa mempersembahkan anak kita? Karena kita tidak memiliki waktu untuk Tuhan, tiba-tiba orang yang kita kasihi harus kembali kepada pangkuan Bapa. Di sana kita tiba-tiba langsung menyalahkan Tuhan. Mengapa demikian? Jawabannya adalah kita tidak memiliki waktu yang sungguh-sungguh kusuk atau waktu yang sungguh-sungguh kita luangkan untuk Tuhan, untuk berinteraksi dengannya, mendengarkan firman Tuhan. Kemudian yang kedua tentang hal mengasihi. Sekarang ini semakin sedikit sekali orang yang mau mengasihi dengan jujur. Lihat banyak orang yang membuat konten yang ternyata hanya untuk monetisasi.
Kita mengira bahwa mereka benar-benar tulus, tetapi mereka sudah menempatkan kamera di sudut-sudut tertentu yang tersembunyi hanya untuk merekam bagaimana ia menyalurkan itu. Tetapi dia hanya ingin menunjukkan itu kepada orang sekaligus untuk mendapatkan keuntungan. Sedikit yang benar-benar mengasihi dengan benar-benar tulus dan sempurna. Kita boleh belajar dari Mother Teresa, bagaimana ia meninggalkan kekayaannya untuk menolong orang-orang miskin. Dan dia merasa bahagia bersama-sama dengan mereka yang terpinggirkan itu. Itulah berita yang tidak akan pernah padam. Jika kita telah memiliki itu, iman yang semakin kuat dan kasih yang semakin bertambah, tentu ini akan menjadi berita yang sangat-sangat penting dalam dunia saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengingatkan kami kembali bahwa iman dan kasih itu harus bertumbuh dan harus menjadi sesuatu hal yang didengarkan orang banyak tentang perkembangan dari kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh dapat berjuang sehingga kami dapat mengakhiri pertandingan kami dengan benar. Terlebih ya Tuhan, cara kami mengasihi. Tolong pertajam hati kami supaya kami seperti Kristus mampu mengasihi dengan kasih yang sempurna. Ampunkan dosa kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.